Halo sahabat Noyorono, kenalin aku Albert dari Waste for Change. Jadi sebagai perusahaan Waste for Change berdiri sejak tahun 2014 dan kita nggak henti-hentinya untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana melestarikan lingkungan melalui pengelolaan sampah. Kita punya beberapa layanan edukasi seperti Akademi Bijak Sampah, Community Engagement, Community Development, dan catatan kami tahun 2023 lalu kita berhasil mengedukasi secara individual sekitar 4.800 orang dan ada lebih dari 70 unit organisasi pengelola sampah yang berbasis masyarakat begitu. Jadi supaya semuanya bisa mengimplementasikan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Kami terus berupaya untuk menyelamatkan sampah, khususnya plastik, supaya nggak bocor ke lingkungan. Dan melalui layanan Responsible Waste Management, sampah yang kami angkut kami proses di rumah pemulihan material, sehingga menekan secara signifikan jumlah sampah yang masuk ke TPA. Kemudian mengenai penggunaan bahan baku yang berkelanjutan, kami mendorong hal tersebut melalui Solid Waste Management Research. Jadi studi ini akan memberikan rekomendasi kepada produsen khususnya, supaya memproduksi produknya, kemasannya, itu mengikuti kaidah-kaidah yang ramah lingkungan. Oke, jadi kalau dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kami mendorong regulasi supaya pemerintah bisa menelurkan regulasi yang cocok dan relevan dengan kondisi masyarakat dan tentunya industri persampahan. Kemudian kalau dengan perusahaan, melalui bantuan dana CSR, kita dorong supaya bantuan tersebut bisa dimanfaatkan oleh para pengelola sampah berbasis masyarakat, begitu supaya sama-sama kita bisa optimalkan kinerja mereka di lapangan dalam mengelola sampah. Jadi sebetulnya hub atau site kita ya, kita nyebutnya site biasanya di setiap daerah itu ada di Bekasi, Tangerang, kemudian Bogor, Bandung, Bali gitu ya. Nah, di sana lebih kepada pelayanan kepada responsible waste management begitu. Jadi layanannya kepada klien-klien kita, di mana mereka sebagai sebuah perusahaan atau building management misalnya, itu menggunakan jasa kita untuk sampahnya kita kelola gitu ya. Kita angkut, kemudian kita proses seperti yang tadi mungkin teman-teman Noyorono lihat di rumah pemulihan material gitu ya. Nah, di sanalah sampah itu kita proses, kemudian ditekan supaya nggak masuk ke TPA. Kontribusi masyarakat itu bisa diaktifkan melalui kebiasaan-kebiasaan dan kegiatan sehari-hari sebetulnya. Milah sampah di sumber deh gitu ya, mau di rumah masing-masing, di sekolah, di kantor, dan dimanapun kita berada gitu ya, termasuk tempat umum misalnya. Jadi milah sampah itu sebenarnya nggak ribet gitu. Bukannya kita ngumpulin sampah sampai banyak, terus kita sediakan waktu berapa jam untuk milah-milah sampah, bukan begitu gitu. Tapi kita menyediakan wadah yang terpilah, kemudian kita meletakkan sampah kita ke wadah yang sudah terpilah, begitu. Gerakan aktif sebenarnya karena Waste for Change ini perusahaan ya, jadi kami bergerak di bidang jasa begitu, dan yang kami lakukan itu banyak sekali reach out ke masyarakat begitu. Nah, lewat itulah kita tuh mengajak masyarakat supaya bisa melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah gitu. Baik kepada individual langsung atau juga kepada para pengelola fasilitas persampahan yang ada di masyarakat begitu. Jadi ketersebarannya kita jaga supaya lebih banyak lagi masyarakat yang bisa ikut dalam apa yang Waste for Change lakukan dan upayakan begitu. Nah, pemberdayaan ke masyarakat sekitar itu biasanya kita akan meng-hire atau merekrut operator-operator supaya jadi tenaga kerja di tempat site-site kita gitu. Sebenarnya inisiasi untuk ngelakuin pengelolaan sampah yang bertanggung jawab ya itu udah banyak banget sih, dari pemerintah, NGO, lembaga pendidikan, para pegiat persampahan misalnya, atau bahkan perusahaan juga sekarang giat banget gitu bawain hal-hal terkait pengelolaan sampah begitu.
bank sampah misalnya gitu ya, sistem bank sampah yang banyak di masyarakat. Sekarang tuh udah gampang banget loh nemuin bank sampah gitu ya, banyak banget websitenya, kemudian ditunjukkan di mana bank sampah gitu ya. Bank sampah juga punya Instagramnya, kita bisa cek. Di situ sebenarnya yang kita ajak adalah masyarakat itu bisa menabungkan sampahnya ke bank sampah, kemudian mereka dapat cuan dari situ tuh, dapat cuan dari nabung sampahnya itu. Nah, dari situlah terbentuk yang namanya ekonomi sirkuler gitu. Nah, kedepannya sebenarnya tantangannya justru di sini, bahwa jangan sampai bank sampah itu cuma milik segelintir orang gitu. Jangan sampai cuma jadi kontribusinya orang-orang yang peduli aja gitu. Tantangannya adalah gimana caranya mengarus utamakan isu pengelolaan sampah ini tuh kesana kemari gitu, bukan cuma segelintir orang aja. Sahabat Noyorono, selamat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari bercahaya untuk saling menghidupi. Salam bersatu, berdoa, dan berkarya.